Sumpah WNI berjalan dengan lancar, pengakuan Jen Itzes buat semua tak sabar untuk menantikan debutnya di Timnas Indonesia. Piala Asia di depan mata, benarkah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Sandy Wells, Elkan Bagot, dan Justin Hubner bergabung hari ini untuk TC di Turki? Ramai soal Jordi Amat tak cepat bergabung di TC Timnas di Turki. Terungkap kondisi terkini Jordi Amat setelah disebut-sebut meminta izin untuk berlibur. Berminat bela skuad tim merah putih, benarkah Tom Haye saat ini dalam perjalanan menuju Indonesia? Tanda-tandanya Tom Haye akan diumumkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Berikut Speech Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di Malaysia. Ya, sebut saja sang pemain adalah Jordi Amat. Jordi Amat sebelumnya sempat ramai soal ketidakhadirannya di pemusatan latihan timnas di Turki. Tak sedikit yang juga turut memberi komentar atas ketidakhadiran Jordi Amat tersebut. Ada yang juga menyebut bila Jordi Amat belum bergabung ke pemusatan latihan timnas di Indonesia di Turki karena masih berlibur. Akan tetapi Jordi Amat terdaftar dalam list skuad yang akan bergabung di TC Timnas di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023. Tak sedikit yang juga mempertanyakan keseriusan sang pemain untuk membela tim merah putih. Usai hal tersebut ramai, akhirnya kini terjawab kondisi terkini Jordi Amat apa yang sebenarnya terjadi, di mana Hamdan Hamedan membantah tuduhan bahwa terlambatnya Jordi Amat untuk bergabung pada pemusatan latihan timnas di Turki bersama Coach Sintayong akibat liburan ke Spanyol. Tenaga ahli Kemenpora bidang Dispor dan Kepemudaan tersebut menyatakan bahwa Jordi Amat mengalami cedera bahu, sementara keberangkatan Jordi ke Spanyol bertujuan untuk melakukan terapi atas cedera yang dialami. Hal tersebut diungkap Hamdan Hamedan melalui unggahan pada Instagram pribadinya pada Rabu kemarin 27 Desember 2023. Jadi begitu saya dengar ada yang mengatakan bahwa kabarnya Jordi Amat meminta dispensasi libur ke Spanyol. Kok rasanya ada yang janggal, ujar Hamdan. Hamdan Hamedan juga mengkritisi jurnalis maupun komentar yang tidak melakukan cek fakta sebelum memberitakan sesuatu. Nah, kita itu diajari untuk tabayun. Kalau jurnalis atau komentar yang harus fact check cover both sheet. Kalau cuma kabar itu namanya gosip, bukan berita, apalagi fakta, sambung Hamdan. Jadi faktanya Jordi Amat mengalami cedera bahu. 3-4 game terakhir dia itu bermain dengan obat penghilang rasa sakit, kata Hamdan. Sementara itu Hamdan menyebut bahwa Jordi Amat melakukan terapi ke Spanyol adalah atas saran dari bos JDT. Bos JDT menyarankan dia ke Spanyol dulu untuk terapi, baru diizinkan ke TC Timnas di Turki. Hamdan menjelaskan bahwa jika Jordi melakukan operasi untuk mengatasi cedera yang dialaminya, maka dipastikan Jordi akan absen pada Piala Asia 2023. Alternatif lainnya ya bisa saja operasi, tapi itu artinya dia harus beristirahat 6 bulan, sehingga dia tidak bisa ikut Piala Asia dan game penting lainnya, ujar Hamdan Hamedan. Di sisi lain, Hamdan menyatakan Jordi Amat saat ini telah berada di Istanbul dan akan segera bergabung dengan Coach Sintayong di pemusatan latihan di Turki. Dan sekarang dia sudah di Istanbul, sebentar lagi berangkat ke Antalya untuk bergabung bersama kawan-kawan sebangsa dan setim nasionalnya. Pemusatan latihan timnas Indonesia di Antalya, Turki sebelumnya memang belum diikuti seluruh pemain yang dipanggil Coach Sintayong. Sebelumnya ada beberapa pemain yang belum bergabung, diantaranya Jordi Amat, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Sandy Wells, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Terkait hal tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkap tanggal kedatangan dan bergabungnya beberapa pemain yang belum hadir. Coach Sintayong menyebut Jordi Amat akan terlebih dahulu bergabung dibanding rekan-rekan lainnya usai menjalani terapi di Spanyol. Untuk Jordi Amat, memang sebelumnya sudah izin ke saya untuk terapi di Spanyol, kata Coach Sintayong. Jadi selama Liga Malaysia kemarin, dia ada cedera bahu, tetapi dengan adanya cedera dia tanding terus. Jadi untuk terapi, dia datang ke Spanyol. Kemungkinan besok dia akan bergabung, lanjut Coach Sintayong. Sedangkan menurut Coach Sintayong, pemain yang juga dinanti-nantikan oleh pecinta sepak bola tanah air untuk bergabung dan membela tim merah putih seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Sandy Wells akan menyusul bergabung pada hari ini
28 Desember. Sementara untuk sisanya seperti Elkan Banggot dan Justin Hubner akan bergabung di tanggal 1 dan 2 Januari 2024 sesuai aturan FIFA, tutup Coach Sintayong. Tentu hal ini menjadi kabar cukup baik bagi skuad tim merah putih. Kekhawatiran yang diwanti-wanti sejak dulu akhirnya kini sudah terjawab dan dapat dipastikan para pemain yang berkarir di luar negeri bisa bergabung semua di skuad Piala Asia 2023. Kabar mengembirakan selanjutnya kini datang dari calon pemain timnas Indonesia yang disebut-sebut akan segera menjalani proses naturalisasi. Ya, sang pemain yang dimaksud sebut saja adalah Tom Haye. Tom Haye adalah pemain keturunan yang saat ini membela FC Heerenveen, klub asal Belanda. Santer diperbincangkan sang pemain saat ini akan ikut diperkenalkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir setelah sebelumnya sang pemain disebut-sebut terbang ke Indonesia. Ya, ada beberapa pertanda yang mengarah kepada Tom Haye untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya bagi timnas Indonesia. Gelandang Heerenveen tersebut memberikan indikasi lewat unggahan story Instagram pribadinya. Rumor Haye bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia sudah beredar kencang selama beberapa waktu terakhir. Sang pemain pun pernah mengatakan secara terang-terangan untuk menjadi bagian dari skuad berjuluk Garuda tersebut. Kendati demikian, belum diketahui pasti bagaimana kepastian perihal naturalisasi Tom Haye. Namun di tengah rumor yang ada, pemain kelahiran Amsterdam itu lagi-lagi melempar kode, yang mana kali ini dia mengunggah foto sedang berada di dalam pesawat dalam story akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Haye menjelaskan bahwa posisinya sedang berada di Schiphol Airport Amsterdam. Itu artinya dia baru akan bertolak entah kemana, tetapi bisa jadi pemain Heerenveen itu akan ke Indonesia. Walaupun sampai saat ini PSSI belum buka suara terkait kapan Tom Haye akan ke Indonesia, namun Arya Sinulinga selaku Exco PSSI seakan juga memberikan sinyal positif dalam akun Instagram pribadinya. Entah kebetulan atau tidak, Arya mengisyaratkan kalau akan ada kejutan di akhir tahun 2023. Sepertinya seru nih akhir tahun, bertahap dituntaskan. Cepat amat kerja-kerja dituntaskan, saat saya tulis Arya dalam Instagram pribadinya Rabu 27 Desember 2023. Di saat Arya menuliskan itu di akun Instagramnya, kebetulan Haye juga mengunggah foto sedang berada dalam pesawat. Pertanyaannya, apakah kejutan yang dimaksud adalah Tom Haye yang akan ke Indonesia untuk diperkenalkan sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang baru atau sebaliknya? Ya, yang pasti semua itu bisa akan diketahui mulai saat ini sampai ada kabar selanjutnya. Karena jika Tom Haye benar ke Indonesia, maka dia akan tiba di tanah air pada hari ini 28 Desember 2023. Sebab waktu penerbangan dari Amsterdam ke Jakarta kurang lebih memakan waktu 14 jam lebih. Lalu tidak menutup kemungkinan juga jika Tom Haye akan lebih dahulu transit di Doha, Qatar. Dan bila pemain tersebut kembali mengunggah foto yang menunjukkan berada di sana, maka kemungkinan besar ia akan bertolak ke tanah air masih sangat terbuka. Kabar berikutnya datang dari pemain keturunan Indonesia yang saat ini sudah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di Kanwil DKI Jakarta Kamis 28 Desember 2023. Ya, sebut saja sang pemain adalah Jay Itzas. Jay Itzas adalah salah satu calon pemain keturunan Indonesia yang proses naturalisasinya sudah hampir dinyatakan selesai, di mana pengambilan sumpah WNI Jay Itzas sangat dinantikan oleh pecinta sepak bola tanah air. Terlebih sang pemain diharapkan bisa segera memperkuat tim merah putih. Pemain yang berumput di Venezia itu melakukan sumpah WNI di Jakarta pada hari ini, Kamis 28 Desember 2023. Sebelumnya, Jay Itzas mengaku sudah tak sabar untuk menjalani semua proses demi menjadi WNI dan membela skuad timnas Indonesia. Saya sangat senang dan antusias menyebut hari esok. Akhirnya saya bisa menyelesaikan semua prosesnya. Ya, saya sangat tak sabar, kata Jay Itzas. Pengambilan sumpah WNI itu berlangsung di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, Jay Itzas diwajibkan hadir dengan setelan jas lengkap berwarna hitam, dasi merah dan berkopiah. Sejatinya bukan hanya Jay Itzas yang diundang untuk menjalani sumpah WNI, tetapi juga ada Nathan Chuawon. Namun pemain Swansea City itu berhalangan hadir karena masih ada urusan dengan klubnya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.